Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswan Awal Muhammad. Saya seorang mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, kemudian analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama, kita masuk ke dalam materinya adalah analisis framing. Nah, analisis framing itu adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membuat cerita. Selain itu, proses yang dilakukan juga dengan cara mengkurasi atau memfiltrasi peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui hal yang lebih sederhana. Yang dimana contohnya seperti mungkin kita pernah melihat beberapa berita di media sekarang itu framingnya tentang Rusia dan Ukraina. Dan dari kedua belah pihak ini punya kekuatan media yang besar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, yang itu nantinya akan timbul persepsi kepada mereka bahwa antara kedua belah pihak ini mereka sama-sama merasa paling benar di antara ketika mereka sedang berperang seperti ini. Nah, makanya kenapa analisis framing itu mengemas atau membingkai atau mereframe namanya kalau di media itu, membingkai dan menekankan aspek tertentu dari sebuah peristiwa, karena dari framing itu sudah jelas bahwa berita yang disampaikan adalah berita-berita tertentu dan ditekankan satu hal itu. Misalkan seperti Rusia versus Ukraina tadi, beberapa media juga di Barat mendukung Ukraina karena Ukraina yang benar gitu, atau mungkin tapi media Rusia mendukung bahwa Rusia yang paling benar ya gitu. Jadi itu adalah sebuah framing media yang mana itu dikurasi, dibingkai, dikemas dalam satu berita yang itu ditekankan untuk memojokkan suatu pihak tertentu. Nah, seperti itu. Nah, jadi analisis framing itu adalah sebuah metode untuk melihat cara bercerita sebuah media atas peristiwa yang dapat dimaknai dan ditulis faktanya. Jadi ketika dihadapkan ke dalam dua sumber, dua jenis berita, maka kita akan memberikan opini yang mana kita tidak boleh condong ke satu pihak saja, tapi kita harus melihat dari pihak yang lain. Nah, seperti itu. Jadi framing itu adalah metode untuk kita memaknai nih, misalkan ada dari pihak Rusia, pihak Rusia itu membenarkan atas kejadian agresi tersebut, tetapi dari Ukraina merasa bahwa tidak benar adanya agresi tersebut dan mengganggu keamanan negara, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam suatu analisis framing seperti itu. Kemudian ada contohnya tuh kalau misalkan di Indonesia ya, kemarin ada rencana pembangunan bukit algoritma di Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada peristiwa pengeboman gereja di Makassar. Kemudian ada proyeksi pemindahan ibu kota negara Indonesia. Dan yang terakhir ada pelaksanaan pemilu secara serentak. Jadi beberapa berita tadi tidak jauh dengan yang namanya framing atau mungkin pengemasan pembingkaian berita secara terus-menerus dan dari satu tema yang sama. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi bahwa framing berita itu sudah sangat lazim di masyarakat? Yang pertama adalah mengenai ideologi yang akan dibentuk, persepsi yang akan dibentuk, opini yang akan disampaikan kepada masyarakat akan merepresentasikan bahwa masyarakat akan memiliki condong terhadap suatu pihak atau suatu opini tertentu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Ketika memang pengemasan berita itu di framing, maka itu akan memberikan dampak ekonomi yang cukup baik bagi para pengiklan, karena
di situ mereka punya satu space untuk mereka memang benar-benar membawa apa yang mereka sampaikan kepada publik. Kemudian ada kepemilikan media yang mana seperti kita ketahui di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan media besar yang mana mereka juga menyampaikan beberapa opini-opini masyarakat yang condong kepada salah satu pihak saja. Tidak mereka berposisi di pihak yang netral atau mungkin di tengah-tengah. Nah, itu juga berpengaruh kepada framing media yang mana itu beberapa pemilik media juga condong kepada salah satu pihak saja gitu. Entah itu kepada pemerintah atau mungkin kepada oposisi misalnya seperti itu. Kemudian ada rutinitas organisasi dan ada yang terakhir personal atau wartawan sendiri dalam mengemas suatu berita yang di framing seperti itu. Yang selanjutnya ada analisis naratif. Analisis naratif ini adalah analisis yang berisi mengenai narasi, baik fiksi maupun non-fiksi, yang ditempatkan dalam sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik kalimat. Titik tengahnya adalah bagaimana peristiwa disusun dengan peristiwa lain tetapi ditampilkan secara runtut, jadi dari awal sampai dengan dari akhir. Jadi, analisis naratif adalah sebuah metode untuk melihat serangkaian cerita yang sudah diatur sesuai dengan urutan-urutan mereka, dan urutan tersebut ada yang dipilih dan ditekankan seperti tadi, dan kemudian ada yang dihilangkan agar itu juga jadi satu kesatuan, menjadi sebuah analisis naratif seperti itu. Manfaatnya apa aja? Manfaatnya yang pertama adalah membantu dalam memahami bagaimana mereka atau bagaimana tulisan-tulisan mereka bisa disebarkan dengan baik dan dimaknakan dengan baik juga. Kemudian ada memahami dunia sosial dan dunia politik dapat diceritakan dalam berbagai perspektif atau berbagai pandangan dari beberapa elemen masyarakat tersebut. Memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Misalkan ada beberapa propaganda tertentu di satu media yang bisa diteliti, yang disampaikan secara tersembunyi, secara tidak langsung di situ, dan juga yang terakhir bisa merefleksikan keberlanjutan dan perubahan komunikasi. Analisis naratif juga tidak hanya menampilkan peristiwa, tetapi juga sebuah karakter dari analisis tersebut. Karakter mempunyai sifat atau perlihatan tertentu. Karakter juga memiliki nilai, fungsi dalam sebuah narasi, dan dalam menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi tersebut. Yang terakhir ada analisis semiotika. Analisis semiotika itu adalah analisis yang mengenai pengkajian tanda-tanda yang memandang entitas tertentu yang bermakna. 3 prinsip dasar semiotika yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang pertama adalah lengu dan parol, sebuah sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat yang sudah disepakati. Kemudian ada signify dan signifiant, adalah makna yang muncul ketika ada hubungan antara kedua hal tersebut, relasi yang tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi yang saling melekat. Yang terakhir ada arbitrar tanda yang berdasar pada konvensi relasi di antara penanda dan petanda yang tanpa alasan. Jadi, analisis semiotika adalah sebuah pengkajian mengenai tanda yang memandang entitas tertentu sebagai sesuatu yang bermakna. Manfaatnya tadi kalau kita lihat ke belakang ada lengu dan parol. Yang lengu itu adalah bersifat abstrak. Parol bersifat penggunaan secara individual atau secara pribadi. Terus kemudian secara empiris, secara terpisah dapat dipahami bahwa lengu dan parol adalah sesuatu yang berlawan arah. Ya, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai analisis naratif, semiotika, dan juga yang terakhir, analisis framing. Jadi ada framing, ada semiotika, ada naratif yang merupakan tugas UK3 dari metode penelitian kualitatif tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.